belakang rumah ini pemakaman masuk. Ibu kan heran, nah kok udah ada di luar lagi gitu kan. Wajahnya tuh pucat. atau cerita 29. Kejadian ini dulu waktu saya masih kecil nih, sekitar usia 9 tahunan gitu. Biasalah anak kampung kalau main tuh pulang sore deket ke waktu maghrib, habis main layang-layangan di pesawahan. Dan ini saya rekam kondisi saat ini ya, tapi nggak begitu jauh berbeda dengan waktu dulu. Dan ini rumah nenek saya dan masih persis begini. Jadi tuh habis pulang main tuh biasa mandi gitu kan, siap-siap buat pergi ngaji. Dari mulai maghrib sampai isya ngaji. Dan waktu itu tuh hujan tuh, waktu salat berjamaah isya deres banget. Jadi terpaksa jemaah semua sama anak-anak ngaji itu nggak langsung pulang, tapi nunggu hujan reda. Ada sekitar 30 menit, lumayan cukup lama. Baru hujan tuh agak kecil gitu, mulai reda. Sekitar jam 8-an lah. Ya kita pulang, semua jemaah pulang, termasuk saya. Kalau pulang tuh suka lari kalau sendiri, karena takut kan gitu. Padahal deket dari rumah, nggak begitu jauh. Jadi rumah masih jauh gitu kan, tapi sambil lari sambil teriak-teriak ucapin assalamualaikum, assalamualaikum, itu masih jauh dari rumah. Biasalah nyampe rumah tuh, di rumah tuh ada nenek sama ibu juga, ada tetangga tuh Biaci. Biaci itu kalau habis isya tuh emang suka ikut numpang nonton TV ya, karena kebetulan di rumahnya nggak ada TV. Itu bareng anak-anaknya. Ruangan masih nggak begitu jauh berbeda ya sama dulu. Ada TV lah sebesar ini nih. Jadi ketika nonton tuh ibu pengen buang air kecil di belakang kan, kebetulan kamar mandi, toilet ada di dapur, percis gini, belum ada dirubah kecuali cat-cat ini. Pintunya juga masih pintu yang dulu. Di luar kan keadaan masih hujan ya, cuman gerimis gitu kecil. Nah tiba-tiba tuh kedengeran si ibu tuh ngomel ke si kakak tuh, disuruh pergi ke rumah Biani, ngasih tahu bahwa ada telepon dari anaknya dari kota, dipanggil ke rumah. Dulu tuh kan belum ada handphone ya, masih telepon rumah tuh dulu. Kebetulan ibu nenek punya telepon di rumah. Kamu ini gimana sih, di rumah Biani malah masuk dari pintu belakang, dan di belakang rumah ini pemakaman. Saya rekam nih sore-sore ya.
2 tadi tuh, pemakaman nenek sama kakek saya. Itu kan si kakak masuk tuh lewat pintu ini belakang. Jadi yang herannya tuh gak kedengeran sama sekali suara kakak saya ketika diomelin. Diem aja ya. Tapi kan si ibu terus ngomel tuh. Ya ibu selesai buang air kecil ya mulai bareng lagi sama kita nonton TV gitu kan. Tiba-tiba di pintu depan tuh ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum Bu, ini nih Biani. Dan ternyata itu kakak saya yang diomelin tadi gitu kan. Kalau secara logika nggak mungkin juga gitu si kakak masuk dari pintu belakang terus masuk ke, habis diomelin itu masuk ke salah satu ruangan kalau di kita gitu disebutnya tuh goa, tempat penyimpanan padi, beras kan. Kalau zaman dulu tuh gitu kan. Jadi ketika masuk ibu kan heran, nah oh udah ada di luar lagi gitu kan. Terus ibu bilang, itu kamu tadi habis ngapain di belakang, masuk dari pintu belakang? Kakak kan heran, nah kan disuruh ibu ke rumah Bian, nyuruh manggil Bian kan. Jadi kakak saya juga bareng Biani ke rumah tuh. Nih bilangin kan, bilang aja ke Biani. Dan ternyata benar, kakak saya tuh emang habis dari Biani gitu kan. Ibu heran, lah yang tadi sebenarnya siapa gitu. Tapi emang ketika diomelin tuh si kakak tuh diem katanya. Wajahnya tuh pucat, cuman hanya natap aja gitu ketika diomelin tuh. Gak ngomong, gak apa, cuma natap tapi gak berkedip katanya jika diomelin tuh. Selesai diomelin, nah itu masuk ke ruangan itu gitu. Sementara kan di ruangan itu gak ada pintu keluar gitu. Ya hari itu emang berlalu gitu. Ketika paginya kan si ibu tuh cerita ke tetangga-tetangga dan Baci juga cerita. Kedenger lah sama guru ngaji saya gitu. Dia hatam lah masalah pergaiban. Katanya itu penunggu rumah ini. Bahkan sebelum ada rumah ini juga dia makhluk itu udah ada di sini gitu. Mau kasih tahu bahwa di sini ada dirinya gitu ya. Katanya juga nggak ganggu kalau kita juga nggak ganggu dia gitu kan. Serem lah kalau kita dengar di rumah ada sosok lain gitu, walaupun ya nggak ganggu gitu. Ya itulah, tiap malam pada akhirnya jadi parno.